berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Meski sering gagal, Inggris jangan takut mimpi juara. Ambisi Inggris selalu besar pada setiap perhelatan. Mereka selalu digadang-gadang bisa menjadi juara, namun pada akhirnya gagal melulu. Jude Bellingham tak mau Inggris cuma menyandang status tim nyaris juara. Meski sejatinya melaju ke final pun tidaklah sering. Dia ingin secepatnya mempersembahkan gelar juara untuk Inggris. Kane ingin pimpin Inggris di Euro 2028. Harry Kane senang Inggris bakal jadi salah satu tuan rumah Euro 2028. Menjadi tuan rumah Euro bagi Inggris merupakan kebanggaan mengingat mereka sebelumnya juga menggelar hajat serupa pada 2021. Inggris kala itu menjadi tuan rumah sedari babak 16 besar serta laga semifinal serta final. Kala itu Inggris melaju ke final sebelum ditekuk Italia lewat adu penalti di Wembley. Oleh karenanya, Kane bertekad untuk bisa membayar lunas kegagalan itu di Euro 2028, sekalipun akan berumur 34 tahun saat itu. Kane senang lihat Tottenham gemilang. Setelah ditinggal Kane ke Bayern Munich, Tottenham sempat diragukan akan bisa bersaing di papan atas. Tetapi faktanya berbeda ketika tim London Utara itu malah tancap gas. Dia berharap Tottenham bisa menjaga konsistensi penampilannya tersebut hingga akhir musim yang tentunya berujung gelar juara Liga. Messi tidak pantas raih Ballon d'Or. Messi dijagokan meraih Ballon d'Or 2023 menyusul kesuksesannya bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Namun gelandang Prancis Adrien Rabiot menilai Lionel Messi tidak pantas menang Ballon d'Or 2023. Menurutnya, ini persaingan antara Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Kalahkan City bikin Arsenal makin pede. Arsenal menaklukkan City dalam Big Match Premier League di Emirates Stadium. Kemenangan ini dinilai sangat penting buat Arsenal yang musim lalu harus mengakui keunggulan City dalam perburuan gelar juara Premier League. Pandit Sky Sport Paul Merson meyakini kemenangan ini akan membuat Arsenal makin pede mengejar gelar juara. Manchester City suka telat panas. Tim-tim Premier League diwanti-wanti agar jangan senang dulu dengan kekalahan beruntun Manchester City. Sebab City dinilai memang punya start lambat sebelum ngegas di masa krusial. Pandit Sky Sport Paul Merson menilai kekalahan beruntun City memang membuat persaingan di Premier League jadi seru. Namun City juga disebut punya kemampuan untuk merangkai kemenangan panjang. Wasit-wasit juga kecewa insiden dianulirnya gol Luis Diaz. Perangkat pertandingan membuat kesalahan besar dalam laga Tottenham Hotspur versus Liverpool. Howard Webb ikut merasa kecewa. Webb yang bekerja di PG Mall kini buka suara. Dia mengakui sangat menyesal dan seharusnya keputusan seperti itu tak terjadi kalau konsentrasi. Napoli sudah kontak Conte untuk gantikan Garcia. Napoli rupanya tidak main-main terkait rencana memecat Rudi Garcia. Klub Naples itu bahkan sudah mengontak Antonio Conte. Dikutip di Marzio, Di Laurentiis sudah menghubungi Conte agar mau melatih Napoli. Kebetulan Conte saat ini lagi menganggur setelah dipecat Tottenham Hotspur Maret lalu. Lamine Yamal tambah daftar cedera Barcelona. Yamal masuk ke skuad Spanyol untuk jeda internasional kali ini. Barcelona sempat keberatan Yamal gabung timnas Spanyol sebab Yamal bermasalah dengan panggulnya. Namun Spanyol ingin melakukan pemeriksaan secara langsung kepada Yamal.
Yamal pada akhirnya dikonfirmasi meninggalkan pemusatan latihan timnas karena cedera. Barcelona masih hutang 3,4 triliun rupiah untuk belanja pemain. Barcelona masih punya hutang ke beberapa klub dengan nilai total 207 juta euro untuk transfer pemain. Sebagian besar transfer dilakukan pada musim panas 2022. Hutang-hutang tersebut menurut Sport termasuk hutang prioritas, sebab klub-klub yang bersangkutan bisa saja menuntut jika Barcelona tidak membayar, yang bisa membuat klub Katalan itu dilarang masuk ke bursa transfer berikutnya. Erick Thohir bantah perpanjang kontrak Sinteyong hingga 3 tahun. Seperti diketahui belakangan ini, Sinteyong dikabarkan telah perpanjang kontrak dengan PSSI. Pelatih asal Korea Selatan itu diisukan telah perpanjang kontrak bersama PSSI untuk mendukangi timnas Indonesia selama 3 tahun. Akhirnya Erick Thohir buka suara dan menjelaskan secara rinci terkait perpanjangan kontrak Sinteyong. Menurutnya sampai saat ini belum ada perubahan kontrak untuk sang pelatih. Meski begitu, Erick Thohir tak menutup kemungkinan memperpanjang kontrak Sinteyong. Gianluigi Buffon yakin pembinaan Italia akan terlihat dalam 2-3 tahun. Dalam sebuah wawancara bersama Sky Sport Italia, Buffon ditanya tentang tim seperti apa yang bisa diharapkan Italia dalam 9 tahun ke depan dan apa yang bisa berubah dalam kurun waktu tersebut. Buffon mengatakan timnas Italia sudah mulai berkembang, bahkan hasilnya akan terlihat dalam 2-3 tahun ke depan. Kami punya waktu 9 tahun, jadi kami bisa memikirkan sesuatu yang memberi manfaat jangka panjang. Kami telah memulai jalan yang baik yang dapat memberikan kepuasan untuk 2 atau 3 tahun ke depan, ujar Buffon. Pecat Paulo Sousa, Salernitana incar Filippo Inzaghi sebagai gantinya. Salernitana memulai musim baru dengan cara yang buruk. Saat ini mereka berada di peringkat ke-19 klasemen Serie A setelah 8 pertandingan, dengan hanya mengumpulkan 3 poin dari 3 hasil imbang. Salernitana dikabarkan siap untuk memberhentikan pelatih Paulo Sousa selama jeda internasional dan berpikir untuk mendatangkan Filippo Inzaghi gantinya, di mana sang pelatih baru saja mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pelatih. Fakta lainnya, mantan penyerang AC Milan tersebut merupakan sosok favorit Presiden Danilo Lervolino. Edin Dzeko dikabarkan menyesal tinggalkan Inter Milan. Edin Dzeko meninggalkan Inter Milan untuk bergabung dengan Fenerbahce dengan status bebas transfer pada musim panas tahun ini. Persaingan antara Dzeko dan Lukaku untuk memperebutkan tempat sebagai starter selalu menimbulkan beberapa permasalahan. Dan Dzeko baru-baru ini mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu alasan kenapa ia tidak bertahan di Inter. Dzeko kini merasa menyesal telah meninggalkan Inter. Seandainya sudah jelas sejak awal bahwa Lukaku tidak akan bertahan, Dzeko mungkin akan bertahan 1 musim lagi. Peluang Aaron Ramsdale jadi kiper utama Arsenal belum tertutup. Mantan penjaga gawang tim nasional Inggris yakni David James mengatakan penampilan David Raya di babak pertama melawan Manchester City mungkin membuat Aaron Ramsdale berharap untuk bisa dipertimbangkan lagi menjadi kiper utama Arsenal. Raya tampak sedikit panik ketika harus menghadapi tekanan Manchester City di awal laga. Saya memikirkan komentar Mikel Arteta bahwa musim lalu dia terkadang menyesal tidak mengganti kipernya di pertandingan tertentu. Saya pikir Ramsdale masih memiliki peluang untuk merebut posisi nomor 1 dari Raya, kata James. Aaron Wan-Bissaka segera teken kontrak baru di Manchester United. Aaron Wan-Bissaka dikabarkan akan segera menaikkan kontrak jangka panjang yang baru yang sudah disiapkan oleh Manchester United. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu akan habis pada akhir musim 2023-2024.
Meskipun Manchester United memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 12 bulan. Namun dilansir dari Football Insider, sang pemain dan klub sedang dalam pembicaraan mengenai kesepakatan jangka panjang baru yang akan membuat Aaron Wan-Bissaka berkomitmen untuk masa depannya bersama Manchester United. Ogah balik ke Chelsea, Kepa ingin permanen di Real Madrid. Penjaga gawang asal Spanyol yaitu Kepa Arrizabalaga mengakui ingin bertahan secara permanen di Real Madrid dan ogah pulang ke Chelsea. Kiper 29 tahun itu direkrut El Real dengan status pinjaman sampai dengan 30 Juni 2024. Kepa sejauh ini tampil cukup oke bersama Madrid dengan mencatatkan 5 clean sheet dari 9 laga yang sudah dimainkannya sepanjang musim 2023-2024. Bicara soal kiprahnya sejauh ini bersama tim asuhan Carlo Ancelotti, Kepa mengaku senang dan bahagia bisa bermain untuk Panji El Real. Terkendala cedera, Barcelona bakal batasi kegiatan para pemainnya. Musim ini Barcelona berkutat dengan masalah cedera. Ada beberapa pemain utama yang berhalangan tampil lantaran cedera. Guna mereduksi masalah cedera, sikap tegas bakal diambil Barca guna mengontrol masalah yang tengah mendera timnya. Menurut laporan Diario AS, Barcelona akan membatasi kegiatan olahraga pemain di luar Ciutat Esportiva. Barca nampak serius ingin menjaga para pemainnya agar bisa tetap pulih dari cedera dan mereka ingin permasalahan cedera tak mengganggu kestabilan tim. Ternyata ini penyebab keran gol Kylian Mbappe di PSG mulai macet. Mantan bek Bayern Munich, Vicente Lizarazu, mengungkap penyebab utama di balik buruknya penampilan striker Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Lizarazu mengklaim bahwa sang penyerang Prancis tengah kesulitan untuk mengembalikan performa terbaiknya karena mantan rekan-rekannya tidak lagi bersamanya. Sang pundit menjelaskan bahwa kepergian Lionel Messi dan Neymar Junior telah memaksa Mbappe untuk memainkan peran yang lebih kreatif yang menyebabkan penurunan jumlah golnya di depan gawang. Ronaldo kirim sinyal tampil di Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo datang ke Al Nassr pada awal 2023 dan telah menunjukkan performa impresif. Di awal musim ini penampilan CR7 makin menjadi. Ia sudah mencetak 25 gol dan 8 assist pada 30 laga yang telah dimainkan. Dalam pemberitaan baru yang beredar, Ronaldo disebut berkeinginan memperpanjang kontrak hingga 2027. Hal itu sekaligus memperbesar rumor bahwa CR7 ingin tampil di Piala Dunia 2026. Sebagai pemain, Ronaldo telah menerima banyak gelar bergengsi di dunia. Satu-satunya gelar bergengsi yang masih kurang dalam karir Ronaldo adalah trofi Piala Dunia. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!